Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penggiat literasi dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman komunitas narasi cendekia dan juga teman-teman yang tergabung dalam komunitas CBA Cinta Buku Anak. Pada konten sebelumnya kita menyinggung soal 3 karakteristik atau 3 prinsip utama yang harapannya itu ada pada buku anak, yang harapannya itu betul-betul kita perhatikan dalam kita membuat buku untuk anak, yaitu sederhana, menarik, dan edukatif. Nah, kali ini saya ingin sedikit sharing wawasan mungkin terkait dengan perbedaan di antara 2 jenis buku anak yang menjadi fokus kita di CBA, yaitu cergam dan cerpen. Kalau kemarin kita bicara persamaan 2 hal itu, karakteristiknya seperti apa, yaitu 3 hal yang kemarin itu. Nah, kali ini kita bicara apa perbedaan antara 2 hal itu, antara 2 jenis buku anak yang menjadi fokus kita, cergam dan cerpen. Yang pertama mungkin secara jumlah halaman. Meskipun kemarin dikatakan bahwa buku anak itu relatif tidak tebal, relatif tidak panjang gitu kan, relatif tidak banyak isinya, tapi berbeda antara cergam dan cerpen. Kalau cerpen itu dikatakan tipis atau tidak tebal, minimal itu 50 halaman gitu, karena dia masih terikat dengan syarat seperti umumnya buku. Agar bisa lolos ke ISBN, syarat minimalnya 50 halaman. Maka ukuran tipisnya buku anak yang jenis cerpen itu ya harus memenuhi 50 halaman itu. Bisa ya lebih lah gitu. Tapi seperti kemarin kita uraikan bahwa sebisa mungkin jangan melebihi 100 atau 100 lah. Nah, gitu. Jangan kemudian terus lebih lagi, jangan kalau bisa. Karena mungkin anak akan bosan gitu kan kalau terlalu tebal. Bahkan melihatnya saja kalau terlalu tebal itu mungkin sudah mereka enggan untuk tergerak membaca gitu kan. Gitu. Jadi untuk buku jenis cerpen yang dikatakan relatif tipis tadi itu adalah ya angka 50-an minimalnya, itu segitu sampai mungkin 100 lah, itu segitu. Nah, sedangkan untuk cergam, nah, tipisnya itu betul-betul tipis memang. Bahkan tadi dalam kesempatan yang lalu kita jelaskan bahwa 6 halaman itu sudah bisa diterima untuk pengajuan ISBN buku jenis cergam. Kalau tidak keliru itu 6 halaman sudah bisa diterima. Sehingga ya ukuran tipisnya buku cergam itu ya 6 halaman sampai kapan hari kita jelaskan, dalam kesempatan yang lalu kita jelaskan 20 sampai 30 lah, itu banyak sudah. 20 sampai 30 halaman itu banyak sudah untuk ukuran buku anak yang jenis cergam itu. Itu yang pertama bedanya itu. Jadi maksud tipis itu beda antara cergam sama cerpen. Cerpen relatif memang lebih ya minimal 50 halaman gitu. Itu satu. Yang kedua adalah bedanya cerpen dan cergam itu pada penggunaan gambar. Pada cergam jelas gambar itu utama. Nggak ada ceritanya kalau cergam ya, buku cerita bergambar nggak ada gambarnya kan, nggak ada ceritanya begitu. Cergam ya ada gambarnya, banyak gambarnya, bahkan mungkin tiap halaman itu satu gambar full gitu. Tulisannya bahkan yang sedikit, narasinya atau ceritanya malah yang sedikit begitu, gambarnya banyak. Gambar menjadi faktor utama pada cergam. Nah itu. Kalau pada cerpen itu ya uraian cerita ya,
ya mungkin 1 halaman atau 2 halaman paling pol. Lah adapun gambar bisa ditambahkan, sifatnya penunjang gambarannya, hanya penunjang ya. Bisa ditambahkan ya mungkin satu cerita itu kan 1 halaman atau 1 halaman setengah ada gambarnya sedikit sebagai ilustrasi, sebagai sekedar penunjang saja, bukan utama. Nggak ada gambarnya pun ya nggak masalah, karena utamanya cerpen ya narasi-narasi gitu, cerita gitu, nggak ada gambarnya, memang sekedar penunjang. Itu yang kedua terkait dengan posisi gambar gitu. Kemudian bedanya lagi antara cerpen dan cergam. Kalau cerpen, naskahnya itu menjadi naskah yang matang ya kan. Naskah jadi. Jadi ketika orang nulis cerpen ya kemudian dia menorehkan cerita-cerita ya, entah itu imajinasi ya, fiksi atau kemudian nyata ya, dalam bentuk cerita pendek, kumpulan cerita pendek gitu kan, sampai nanti 50 halaman minimal. Dan ketika udah jadi, itu kemudian menjadi naskah matang gitu kan, yang kalau disodorkan pada penerbit itu langsung penerbit mau mengerjakannya. Penerbit hanya kemudian menatakan naskahnya saja, membuatkan desain desain cover gitu kan gitu, terus bisa mengajukan ISBN gitu. Itu masuk dari naskah matang gitu. Lain dengan cergam. Cergam itu naskahnya atau lazim disebut dengan storyboard kemudian, uh, adalah naskah yang mentah gitu. Karena cergam itu poinnya atau intinya pada gambar, utamanya pada gambar, banyak gambar, maka uraiannya atau narasinya atau dialog itu sedikit sekali. Per halaman 1 misalkan, itu narasinya apa sedikit, kemudian mungkin ada obrolannya apa gitu. Halaman 2 itu narasinya apa misalkan, kemudian juga tiap halaman nanti ada apa namanya, eh, ilustrasinya itu seperti apa ya, sehingga gambarnya itu dikehendaki seperti apa ya. Nah itu jadi apa namanya, uraian tiap halaman tadi itu, ilustrasi seperti apa, ilustrasinya kondisi gambarnya seperti apa, kemudian narasinya apa, mungkin obrolan seperti apa, itu sedikit, itu kemudian menjadi lah istilahnya kemudian storyboard gitu. Lah naskah pada cergam itu adalah ya kumpulan keterangan tiap halaman gitu kan. Nah itu namanya storyboard, dan itu kita sebut sebagai naskah mentah. Kenapa naskah mentah? Karena ketika itu disodorkan pada penerbit, penerbit masih akan bertanya bahwa akan menyampaikan bahwa itu naskahnya belum jadi gitu kan. Nah nggak ada gambarnya ya, cergam tapi nggak ada gambarnya. Nah sehingga idealnya ya setelah storyboard itu kita buat, ya kita kemudian membuat gambarnya. Mungkin kita bisa mendesain ya kita mendesain sendiri kemudian kan, atau ya kemudian desain manual ya pakai Corel atau apa barangkali, mungkin bisa jadi kita memanfaatkan AI. Kemudian hari ini AI ya, kita memanfaatkan AI untuk melukiskan apa namanya, ilustrasi tiap halaman yang kita maui gitu. Nah, kemudian kita pasangkan dialognya, narasinya. Lah, kalau udah seperti itu, maka itu menjadi naskah jadi. Naskah cergam yang jadi, ada gambarnya dan narasinya. Cuman dalam bentuk storyboard ya, naskah cergam dalam bentuk storyboard itu naskah mentah yang penerbit ya banyak diantaranya belum mau ya, penerbit diantaranya banyak di antara penerbit itu kemudian tidak mau masih mengerjakannya. Kenapa ya? Karena membuatkan gambar per halaman itu susah dan memakan waktu dan memakan biaya begitu kan. Itu. Nah, kadang penerbit itu mau, tapi kemudian hitungannya per halaman itu desainnya biayanya berapa begitu. Bukan kemudian biaya per paket penerbitan enggak, tapi menghitungnya adalah ada berapa halaman yang ada yang gambar full gambar itu per halamannya, kemudian dihitung biaya desain kan. Bisa jadi sampai pada hitungan 100.000 bahkan lebih per halaman gitu kan. Kalau sekarang dikalikan saja, kalau misalkan ada 25 halaman ya, itu cergam bergambar dan kita meminta penerbit untuk mengerjakannya, maka berapa itu bisa mahal sekali gitu. Nah, sehingga kemudian disitulah kemudian bedanya antara cergam dan cerpen. Cerpen itu naskahnya naskah jadi, nah cergam itu naskah storyboard, yaitu naskah mentah. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah ya kita membuatnya sendiri dengan AI atau kemampuan desain kita.
Atau kemudian kita mungkin meminta orang lain untuk membuatkan. Nah, disinilah kemudian fungsi atau fungsi atau salah satu hal yang kita di CBA itu bisa berupaya membantu lah membuatkan gambar animasi pada tiap halaman. Nah, kita menggunakan AI, coba untuk menggunakan AI untuk mampu membuatkan perhalaman sesuai dengan yang diminta oleh ilustrasi dalam storyboard naskah-naskah yang nanti jenengan kirim, ya gitu. Kalau kita kemudian meminta penerbit ya tadi itu mahal, bisa jadi hitungannya per halaman begitu kan, atau bisa jadi penerbit menganggapnya sebagai paket penerbitan konversi begitu, yang tentu harganya berbeda dengan paket penerbitan umumnya ya gitu. Nah, paket penerbitan naskah jadi. Nah, jadi itu hal yang ketiga yang membedakan antara cerpen dengan cergam, gitu kan. Jadi naskahnya, kemudian tadi itu posisi gambar, posisi dan peranan gambar, yang satunya lagi adalah sedikit tipis tebalnya itu berbeda juga antara cergam dan cerpen. Nah, barangkali mungkin itu sekilas uraian atau sharing terkait dengan titik beda antara cerpen dan cergam. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sedikit tambahan wawasan bagi kita dalam memulai menulis cerpen atau cergam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.